Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Allah telah banyak memberikan berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa. Walau terkadang kita melupakan nikmat-nikmat Allah itu, tetapi Allah senantiasa tetap memberikan nikmat kepada kita sebagai tanda cintanya Allah kepada kita, sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita. Sesungguhnya Allah telah menjadikan berbagai macam peristiwa, yang peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya telah banyak kita rasakan, kita lihat, dan Allah memang menampakkan berbagai macam peristiwa yang terjadi di alam ini. Ada kalanya peristiwa-peristiwa itu membuat hati kita gembira, membuat perasaan kita senang. Tetapi ada kalanya peristiwa-peristiwa yang Allah cipta itu menjadikan hati kita sedih, menjadikan jiwa kita gundah gulana. Bahkan ada di antara kita yang menjadi orang putus asa dalam kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya Allah mencipta peristiwa-peristiwa itu tentu punya makna, punya maksud, punya tujuan. Tetapi sesungguhnya telah banyak peristiwa yang kita alami atau bahkan dialami oleh saudara-saudara kita anggap biasa. Peristiwa yang terjadi di alam pada seluruh makhluk Allah, tidak hanya pada makhluk berupa manusia ini, tapi bahkan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, makhluk Allah yang lain. Ternyata terkadang kita menganggap itu adalah sebagai hal yang biasa. Kalau Allah mempergantikan malam ke siang, Allah memutar waktu, terkadang kita anggap itu hal biasa. Peristiwa-peristiwa lain, terjadi gempa, terjadi tsunami, bahkan mungkin musibah-musibah yang lain, peristiwa-peristiwa semacam itu terkadang kita anggap hal yang biasa.
Padahal semua peristiwa yang terjadi itu yang Allah cipta sesungguhnya ada di antaranya sebagai indah, sebagai peringatan dari Allah, atau bahkan supaya kita agar kembali kepada Allah untuk bisa mengerjakan perkara-perkara yang bagus. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang menjadikan peristiwa kematian, yang mencipta kematian. Dialah yang mencipta kehidupan, atau segala proses yang menjadikan hidup, segala proses yang menjadikan terjadinya kematian adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Itu adalah sebagai ujian untuk kita sekalian agar kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Ahsanu amal. Ini adalah salah satu peristiwa. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Terjadinya kematian, proses kehidupan, seluruh kehidupan, sesungguhnya tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran sekaligus akan bisa mendatangkan perkara-perkara yang bagus dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ada amal-amal yang semakin bagus setelah kita memperhatikan peristiwa yang terjadi itu. Maka kita coba untuk mengambil pelajaran dari salah satu peristiwa yang Allah cipta, yakni peristiwa kematian. Kalau kita mengucap kematian, kalimat kematian atau al-maut, kalimat yang lazim kita dengar, kalimat yang mungkin selalu setiap saat, setiap hari kita dengar, tetapi apa yang terjadi dalam jiwa kita setelah kita mendengar kalimat itu? Apa yang ada dalam perasaan kita sesaat kita mendengar ungkapan al-maut, kalimat al-maut? Al-Quran telah tegas mengajarkan kepada kita sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, termasuk kita semua ini, dha'iqatul maut, pasti merasakan al-maut. Kalimat yang Allah sampaikan, ungkapan yang Allah peringatkan kepada kita ini tentu agar kita bisa mengambil pelajaran dan ada perubahan dalam jiwa kita. Oleh karenanya, peristiwa kematian, jikalau kita senantiasa mengambil pelajaran, sesungguhnya saat itu kita telah beribadah, atau kita sebut dengan zikrul maut. Zikrul maut. Ingat akan kematian adalah ibadah tersendiri, karena memang Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan agar kita selalu ingat akan kematian. Di antara kita terkadang menggambarkan atau berprasangka bahwa jikalau kita selalu ingat kepada kematian, menyebabkan jiwa kita lemah, menyebabkan kita tak berdaya, menyebabkan kita tak termotivasi dalam kehidupan, menyebabkan kita tak semangat dalam kehidupan. Sesungguhnya prasangka semacam itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Para ulama mengajarkan kepada kita justru
dengan senantiasa mengingat atau senantiasa dzikrul maut, ingat akan kematian, kita termotivasi dalam kehidupan. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sebuah hadis. Ibnu Umar telah berkata, ataitu Rasulullah SAW ashir ashr, aku datang kepada Rasulullah dan kedatanganku ini adalah kedatangan menjadi orang yang nomor 10 dari orang 10. Di sebuah majelis Rasulullah, faqala rajulun minal ansar, ada kelompok 10 yang termasuk saya itu, ada orang Ansor bertanya kepada Rasulullah. Kata orang ini, man aqyas nas wa akraman nas, man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Laki-laki dari Ansor ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa manusia yang paling cerdas? Siapa manusia yang paling mulia? Pertanyaan yang mungkin merupakan pertanyaan yang sangat berat untuk dijawab. Menurut kita, ketika orang bertanya, siapa di antara kita yang paling cerdas? Siapa di antara kita yang paling mulia? Maka Nabi menjawab, faqal aktsaruhum lil mauti dzikran. Rasul menjawab, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling mulia adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling sering ingat akan kematian, orang yang selalu dzikrul maut. Wa ashadduhum isti'dadan lah ulaika humul aqyas. Kata Rasulullah, dan mereka sungguh telah mempersiapkan untuk kematiannya. Ulaika humul aqyas, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mulia. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi dengan kematiannya, mereka mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ini adalah salah satu dari sahabat, salah satu dari pelajaran yang kita bisa ambil bahwa dzikrul maut, ingat kematian, justru akan bisa memotivasi kehidupan kita, akan bisa menjadikan kita bergerak untuk menyiapkan apa sebaiknya saat kita akan menghadapi kematian. Isti'dadan lah ulaika hum al-aqyas, kata Rasulullah. Di antara hadis-hadis yang lain yang menganjurkan agar kita senantiasa ingat akan kematian, sampai-sampai Rasulullah mengucap, udzukuril maut fis shalah, udzukuril maut fis shalah. Nabi saya mengucap, ingatlah kematian, udzukuril maut fi shalatik, ingatlah kematian fi sholatik, di dalam sholatmu. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana kita ingat kematian di tengah-tengah kita mengerjakan ibadah sholat? Tidakkah itu menyebabkan kita tidak khusyuk dalam sholat kita? Udzukuril maut fi sholatik, ingatlah kematian dalam sholatmu. Mungkin kita akan sulit memahami hadis ini apabila kita sekalian tidak memperhatikan bagaimana Nabi menjelaskan
saat kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk ingat kematian dalam sholat kita. Saat Allahu Akbar kemudian kita mengingat kematian, apakah macam itu? Apakah itu tidak menyebabkan tidak khusyuknya sholat kita? Tapi Nabi mengucap, fa innar rajula, sungguh apabila ada seseorang idza dzakaral maut, apabila ia ingat kematian, fi sholatih, dalam sholatnya. Ada yang mengartikan proses ingat kematian tidak hanya sekedar saat di tengah-tengah kita mengerjakan sholat, tetapi dalam keseharian, termasuk saat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kata Rasulullah, idza dzakaral maut fi sholati, apabila ada orang yang ingat kematian dalam sholatnya, faharri ayyuhsina sholatah, maka ia akan berusaha untuk membaguskan amal sholatnya, membaguskan amal sholatnya. Artinya justru akan semakin ia khusyuk dalam sholat, ia semakin akan membaguskan sholatnya. Wasalli salatar rajul, dan sholatlah engkau sebagaimana sholatnya orang, la yadunnu ayusalliya salata ghairaha, yang ia mengira bahwa sholatnya ini adalah sholat yang akan datang, tidak berjumpa dengan sholat yang ia lakukan pada saat itu. Wasalli salata rajulin la yadunnu ayusalliya salata ghairaha. Rasul mengajarkan, memerintahkan, sholatlah engkau sebagaimana sholat orang yang ia mengira bahwa sholatnya ini adalah tidak ada sholat yang lain. Maknanya, sholatku hari ini, sholatku ini adalah sholat yang terakhir, dan aku tak bisa menjamin apakah aku bisa berjumpa dengan sholat akan datang. Ini adalah bagian dzikrul maut. Dzikrul maut, ingat kematian. Jadi kalau Nabi mengucap udzukuril maut fi sholatik, ingatlah kematian dalam sholatmu, bukan berarti saat Allahu Akbar kemudian seluruh kondisi saat kita sholat itu hanya kita pergunakan untuk ingat kematian. Bukan itu. Tetapi sebagaimana Nabi mengucap wasalli salata rajul, dan salatlah engkau sebagaimana salatnya orang yang mengira, yang ia menyangka, yang ia beranggapan bahwa salatnya ini adalah tidak ada salat yang lain, tidak ada waktu yang lain. Maka ini adalah bagian-bagian dari perintah Rasulullah, sehingga jikalau kita senantiasa dzikrul maut, ingat akan kematian, maka itu adalah memiliki nilai ibadah tersendiri. Karena itu perintah Rasul. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ada beberapa kondisi manusia saat ingat kematian. Ada beberapa tipe manusia saat ia ingat kematian. Di antaranya ada orang yang selalu tenggelam dengan kenikmatan duniawi. Maka jikalau ia ingat kematian, ia benci dengan kematian itu, dan ia tidak mengambil faedah dari ingat kematian itu, ia tidak mengambil pelajaran dari proses kematian yang ia lihat,
Bahkan semakin ia menyebabkan seakan-akan ia putus asa dengan kehidupan duniawi, karena memang ia sudah tenggelam dengan kenikmatan duniawi, walaupun ia mungkin mahir dengan mengucap kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kematian, walaupun ia lazim mengungkap persoalan-persoalan kematian, tetapi ingat kematian itu semakin jauh. Ada tipe manusia macam ini. Atau mungkin ada orang yang mengingatkan dengan kalimat yang berkaitan dengan kematian, ia benci, ia membencinya, dan ia timbul perasaan seakan tidak mengimani, tidak mempercayai terjadinya kematian. Kelompok yang berikutnya, ada orang yang senantiasa memperbanyak ingat kematian. Kemudian dalam hatinya bangkit rasa takut kepada Allah. Kemudian ia selalu bertaubat kepada Allah, dan ia tidak ingin cepat berjumpa dengan kematian karena ia merasa masih belum siap bekal menuju kepada kematian. Tapi selalu ia menyiapkan diri bertaubat kepada Allah, walaupun dalam dirinya belum menerima apabila kematian dengan cepat datang kepadanya. Orang semacam ini adalah orang yang senantiasa mendapatkan kemaafan dari Allah, dan ia senantiasa diterima taubatnya oleh Allah. Ia benci, ia tidak mau cepat kematian terjadi pada dirinya karena ia merasa belum cukup bekal, dan ia senantiasa berusaha untuk memperbanyak bekal menyambut kematian dirinya. Maka orang semacam ini tidak selalu banyak menikmati, tidak selalu tergiur dan tidak selalu larut dengan kenikmatan dunia, walaupun dia senantiasa bergelimang dengan berbagai macam kenikmatan duniawi, tetapi mereka senantiasa bisa memilah dan memilih, dan kenikmatan duniawi yang ia rasakan tidak menyebabkan ia lupa dengan kematian. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang arif. Kelompok yang senantiasa ingat kepada kematian daiman, terus menerus, dan ia meyakini bahwa pasti dirinya berjumpa dengan kematian. Pasti berjumpa dengan kematian karena kematian adalah janji. Maka berita kematian yang akan mengunjunginya seakan-akan sangat panjang, seakan-akan sangat jauh. Berita kematian yang tersampai padanya, ia rasa ini waktu yang sangat panjang aku menunggu kematianku. Ia merasa siap untuk sampai kepada ajal yang dijanjikan oleh Allah, dan ia senantiasa senang apabila
kematian yang dijanjikan Allah itu sampai kepadanya. Orang-orang yang arif yang semacam ini, sebagaimana Rasul sabdakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah engkau mengingat-ingat yang bisa memutus kenikmatan. Kelompok-kelompok macam ini kita sekalian akan bisa membayangkan diri kita masuk ke dalam kelompok yang mana, golongan yang mana. Apakah kelompok yang pertama di mana kita sekalian selalu mendengar peristiwa kematian, tapi kita anggap biasa dan bahkan kita membencinya, atau bahkan kita tidak mempercayainya, atau kita selalu bertaubat kepada Allah, menyiapkan untuk bekal menjemput menghadap kematian, walaupun sesungguhnya kita masih ingin hidup panjang untuk berbekal, atau kita tergolong orang-orang yang arif, yang senantiasa menerima dengan janji Allah dengan lapang, atau bahkan menunggu detik-detik kematian seakan menunggu waktu yang sangat panjang. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, al-maut, pengertian kematian yang senantiasa diperintahkan Rasulullah agar kita mengingatnya, sesungguhnya memiliki hakikat. Walaupun kematian itu bisa disandarkan dengan perkara-perkara yang lain, atau dengan berbagai macam bentuk kematian. Seumpamanya Al-Quran menyebutkan kematian itu adalah kematian di mana kekuatan badania kita, kekuatan indera kita sudah lepas. Itu juga disebut dengan kematian. Atau zawalu quwwatil aqilah, lenyapnya, hilangnya kekuatan akal kita. Itu juga kematian. Atau ada di antara bagian dari tubuh kita yang sudah tak mampu lagi untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan, untuk kita gerakkan. Dan ada kematian yang kematian itu adalah di mana gerakan yang ada dalam tubuh kita sudah tidak ada lagi gerakan. Tetapi al-maut yang sesungguhnya adalah di mana hilangnya seluruh kehidupan. Ada beberapa perkara yang akan bisa menyebabkan kita akan ingat kematian. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan atau bahkan diperintahkan agar kita menghadirkan ingatan kita akan kematian. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, sekaligus Rasulullah memberikan gambaran peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam detik-detik kematian seseorang. Detik-detik kematian, detik-detik diambang kematian seseorang, yang Rasulullah SAW
mengajarkan agar kita bisa mengambil pelajaran dan lekas-lekas kita bisa ingat akan kematian. Di antaranya adalah ada 3 kondisi saat jelang kematian kita semua nanti yang sangat menakutkan, mencekam perasaan kita. Ada 3 kondisi yang semua kita mungkin akan menghadapinya pada detik-detik kematian itu. Dan sesungguhnya mungkin di antara kita telah menyaksikan peristiwa ini. Yang pertama adalah sakaratul maut. Sakaratul maut. Detik-detik kematian yang mungkin sangat mencekam, sangat menakutkan dan sekaligus menyakitkan. Hadirin, sebelum seseorang tiba pada peristiwa ini, biasanya diawali dengan kondisi sakit. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar kita terbiasa bisa ingat kematian saat kita menyaksikan orang yang sakit. Bahkan saat kita hadir berkunjung kepada di antara keluarga kita, andai tolan kita, sanak keluarga kita dalam kondisi sakit, telah dicatat kita sekalian itu adalah bagian dari ibadah. Langkah kita untuk menuju tempat di mana orang sakit itu akan kita lihat dicatat oleh Allah sebagai hal yang bagus. Malaikat-malaikat berdoa untuk hamba-hamba Allah yang menyaksikan orang yang sakit, lebih-lebih akan hadir dalam jiwanya dzikrul maut. Kondisi orang yang sakit itu hendaklah kita perhatikan, sehingga ada adab-adab tertentu yang perlu kita perhatikan. Seandainya ada di antara keluarga kita yang sudah sakit dan mungkin sakitnya sudah parah, maka hendaklah kita terbiasa membantunya, tidak membiarkan ia. Terkadang di antara orang-orang yang sakit itu menganggap bahwa sakitnya adalah sebagai sesuatu keringanan untuk meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah. Ada ibadah-ibadah yang memang tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan. Walaupun ada di antara yang sakit menganggap itu boleh ditinggalkan. Saat kondisi sakit yang luar biasa, walaupun sesungguhnya ia sudah tak mampu lagi menggerakkan anggota tubuhnya, tapi ia masih mampu mengucap kata, ia masih mampu mengingat sesuatu, maka ibadah sholat adalah tetap ia kerjakan. Ini adalah kewajiban kita sekalian. Jikalau ada keluarga yang sakit yang luar biasa dan ia sudah tak mampu lagi menggerakkan anggota tubuhnya, maka kita bisa membimbingnya untuk tetap beribadah kepada Allah. Kita pindah posisi ranjangnya agar bisa menghadap ke kiblat untuk memudahkan ia beribadah kepada Allah. Ada di antara pengalaman-pengalaman kita ketika melihat orang yang sedang sakit, mengucap dengan ucapan yang biasa, aku tidak bisa sholat karena setiap 5 menit keluar air kencing. Aku tidak bisa mengerjakan sholat
Karena setiap 5 menit keluar kencing. Dan anggota keluarganya yang sedang menunggu di samping kiri kanannya biasa-biasa saja, tidak membimbingnya, tidak mencari jalan keluar supaya ia tetap bisa sholat. Padahal itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Sesungguhnya air kencing yang keluar setiap 5 menit tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan ibadah sholat. Kewajiban keluarganya, kewajiban kita sekalian, jikalau keluarga kita ada yang semacam itu, untuk tetap membimbingnya agar selalu zikir kepada Allah, termasuk tetap mengerjakan ibadah as-sholat. Jikalau kita perhatikan, ini adalah sudah detik kematian akan tiba. Kata Rasulullah, "Lakkinu mautakum bila ilaha illallah." Lakkinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbinglah orang-orang yang menghadapi kematian, orang-orang yang akan menjemput kematian, orang-orang yang akan menghadapi kematian, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Membimbing seseorang, mentalkin seseorang saat akan menghadapi kematian, hendaknya dengan cara-cara yang bagus. Disebutkan hendaknya membimbing, mentalkin seseorang akan menghadapi kematian itu dengan tidak nada memerintah, dengan tidak nada memerintah. Ucapkan kalimat talqin dengan jelas dan lembut. Perhatikan wajah dan bibirnya untuk merespon, menyambut kalimat talqin la ilaha illallah. Ucapkan dengan ikhlas. Mana ikhlas ketika mentalqin? Di antara ulama mengajarkan tidak sekedar mengajarkannya kalimat talqin dengan ikhlas itu saja, mengajarkannya dengan ikhlas, tetapi perasaan dalam jiwanya, dalam dirinya hendaklah juga bersih ikhlas sesama orang yang ditalqin itu. Seandainya ada 2 orang saudara, si kakak sedang sakit parah, dan si kakak ini telah menjual tanah si adik dengan tanpa berunding. Tanah milik si adik dijual oleh kakak ini, dan tentu harga dari tanah ini tidak diberikan, tidak diberikan kepada si adik. Maka ketika kakak dalam keadaan sudah menghadapi detik-detik kematian, dan si adik membimbing, mengajar, mentalkinkan, mengajar lafaz, mengucap kalimat la ilaha illallah, maka hendaknya perasaan dalam hati yang berkaitan dengan duniawi tidak diungkap dikala sedang mentalkinkan si kakaknya ini. Seumpama di tengah-tengah
si adik ini mengajarkan talqin, mengajarkan kalimat tauhid, seumpamanya ucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di tengah-tengah mentalkin kemudian bertanya perkara-perkara duniawi, seumpamanya bertanya, berapakah sampean menjual tanahku, berapa harganya, di mana duitnya. Saat di tengah-tengah mentalkin ini tak diperbolehkan dicampur, diselingi dengan perkara-perkara duniawi. Maka di tengah-tengah ia mentalkinkan, mengucap kalimat la ilaha illallah, hendaknya perasaan yang berkaitan dengan kakaknya ini dilepas, bahkan harus diikhlaskan. Sembari berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni kakakku ini yang telah berbuat zalim kepada hamba. Hamba telah ikhlaskan semua milik hamba yang telah diambilnya, ya Allah. Berikanlah kemudahan agar ia bisa mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Tak juga diperbolehkan apabila di antara kita sebagai anak, seumpama di tengah-tengah sedang mentalkin ayahanda kita masing-masing saat menghadapi kematian, atau ibu kita, atau mungkin kakek, nenek, detik-detik kematian, di tengah-tengah seorang diajari, mengajari, atau kita mengajarkan kalimat la ilaha illallah, tidak boleh diselingi dengan perkara-perkara duniawi. Berapa pian menyimpan duit di bank? Mak, berapa banyak emas, di mana pian menyimpan emas? Di tengah-tengah mentalkin, tak diperbolehkan kita selingi dengan perkara-perkara duniawi. Terus dituntun dengan ikhlas. Lihat getaran-getaran bibirnya jikalau ada orang yang tak mampu lagi mengeluarkan suara. Yang ada adalah getaran-getaran bibirnya ketika kita sekalian membimbingnya dengan mengucap la ilaha illallah. Ada getaran-getaran pada bibirnya seakan ia mengucap kalimat tauhid itu. Hendaklah berhenti kita dan kita doa. Atau ada orang yang mampu mengucap kalimat yang keluar adalah desah. Ada desah kalimat tauhid yang terucap walaupun tidak jelas kita dengar. Apabila kita perhatikan keluar desah kalimat Allah, keluar desah kalimat tauhid yang kita ajarkan walaupun tidak jelas, maka cukuplah dan kita doakan agar ia mudah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Ada kondisi-kondisi yang lain, dan sakaratul maut insyaallah akan kita sambung pada kesempatan akan datang, dan itu akan menyebabkan senantiasa kita bisa ingat akan kematian, atau minimal agar jiwa kita tergerak untuk senantiasa ingat akan proses terjadinya kematian yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.